ketiga hal ini. Apalagi zaman sekarang. Oleh karena itu, para ulama dulu mereka ketika puasa lebih suka di masjid. Ini mereka untuk menjaga ibadah puasanya, ya sudah mereka di masjid. Ya, kalau di masjid, orang mungkin ya ibadah, ya bisa membaca Al-Quran, memperbanyak sholat, nggak akan gibahi orang, nggak akan melihat yang haram, nggak akan mendengarkan yang haram. Artinya dia jaga karena kemuliaan masjid tersebut. Adapun di zaman sekarang orang boleh jadi puasa, akan tapi ya maksiatnya tetap jalan. Ada handphone, seorang lihat handphone atau mendengarkan sesuatu yang Allah larang dan seterusnya. Maka ini perjuangannya lebih berat. Oleh karena itu, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila kita menginginkan puasa kita adalah puasa yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, puasa yang sebenar-benarnya, maka hendaknya ya tidak cukup kita meninggalkan makan, minum atau hubungan suami istri sejak terbit fajar dengan sampai tenggelamnya matahari, akan tapi lebih daripada itu kita ingin benar-benar puasa kita itu menjadikan kita hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang bertakwa. Dan ini tujuan utama disyariatkannya puasa, dan Allah Subhanahu wa taala hanya akan menerima amal juga di antaranya yang didasari oleh ketakwaan. Sehingga Allah katakan innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah Subhanahu wa taala hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Maka jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ringkasnya bahwasanya hakikat puasa sebagaimana tadi dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga penjelasan oleh Jabir bin Abdullah, demikian juga para ulama yang lain, maka hakikat takwa hendaknya hakikat puasa seorang tidak sekedar menahan diri dari pembatal-pembatal puasa, akan tapi dia menahan dirinya dari perbuatan yang haram. Kalau makan minum itu asalnya mubah, ya, makan minum itu perkara yang dibolehkan, dia bisa tinggalkan. Maka perbuatan yang haram baik di luar Ramadan ataupun di dalam bulan Ramadan tentu harus lebih bisa dia tinggalkan. Jadi makan minum itu asalnya boleh, tapi itu dilarang dalam waktu tertentu di bulan Ramadan. Adapun dusta, ya kan, melihat yang haram, mendengarkan yang haram, berucap yang haram, ini semuanya terlarang baik di luar bulan Ramadan apalagi di bulan Ramadan. Oleh karena itu, ketika seorang puasa, ya jangan yang mubah saja dia tinggalkan, justru yang haram mimbabil aula, lebih layak untuk ditinggalkan. Jadi lebih layak untuk ditinggalkan. Dan ini butuh yang namanya perjuangan, butuh pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu orang yang mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan adalah orang yang dia bisa memperbanyak amalan ketaatan, demikian juga menjauhi yang haram. Ini orang yang mendapatkan taufik. Adapun khirman, orang yang rugi, orang yang dia ya puasa akan tapi ya malas-malesan, ya kan? Demikian juga maksiatnya tetap jalan. Oleh karena itu perlu sebelum Ramadan harusnya orang itu dia punya niat yang baik. Sehingga para ulama katakan niyatul khair khair. Niat yang baik itu kebaikan. Jadi niyatul khair khair. Jadi niat yang baik itu kebaikan. Dan termasuk niat yang baik seorang dia supaya dipertemukan dengan bulan Ramadan. Alhamdulillah kita bertemu dengan bulan Ramadan. Dia diberikan taufik oleh Allah di bulan Ramadan untuk bisa memperbanyak amal soleh, menjauhi yang haram, dan dia berdoa juga supaya ketika keluar dari bulan Ramadan amalannya Allah terima, sehingga dia keluar dari bulan Ramadan mendapatkan ampunan. Kalau tidak, rugi. Sehingga Nabi ingatkan, raghima anfu rajulin dakhala alaihi Ramadan thumma salakha qabla an yughfar lah. Sungguh merugi seseorang dia bertemu dengan bulan Ramadan, kemudian Ramadan meninggalkannya, kemudian dia belum dapat ampunan. Ini orang yang merugi. Padahal amal soleh yang kita lakukan untuk siapa? Ya untuk kita. Man amila solihan fali nafsi. Siapa yang beramal soleh untuk dirinya. Wa man yatazakka fa innama yatazakka li nafsi. Siapa yang mensucikan di jiwanya,
maka hakikatnya dia telah mensucikan untuk dirinya sendiri. Allah enggak butuh ya, puasa kita enggak butuh, amal soleh kita enggak butuh, ya kita yang butuh. Wa may yaskur fa inna ma yaskuru li nafsi. Siapa yang bersyukur ya syukurnya untuk dirinya sendiri. Maka hendaknya dihadirkan dalam hati kita, yang butuh ibadah itu ya kita, yang butuh ibadah itu kita. Allah enggak butuh. Maka ketika sudah diberikan kesempatan oleh Allah bertemu dengan Ramadan, ya manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Puasanya puasa yang dia berusaha menjadikan ibadah puasanya yang berkualitas. Dan ibadah puasanya puasa yang berkualitas, ya tinggalkan yang haram. Jadi wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu yang bisa saya sampaikan dalam kajian singkat kita malam hari ini, ya semoga bermanfaat baik untuk saya, demikian juga Bapak Ibu semuanya, dan semoga Allah berikan taufik kepada kita untuk bisa menunaikan ibadah puasa di bulan Ramadan serta ibadah-ibadah yang lain dengan sebenar-benarnya. Allah ampuni dosa kita, dan ketika kita keluar dari bulan Ramadan benar-benar mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Apa? Tanya jawab. Ya, mungkin ada yang ditanyakan, ya. Silakan. Iya, ada pertanyaan, apakah ketika seorang dia melihat yang haram, mendengarkan yang haram tanpa ada niatan, apakah ini ada dampaknya? Ya. Maka ketika seorang dia melihat yang haram, mendengarkan yang haram, maka hendaknya ya, segera dihindari, bukan tenang dengan hal tersebut. Kalau awalnya nggak ada niat, tapi kok enak juga ya, ya kan? Dia dengarkan saja, ya kan? Tetap di situ saja, ya. Nah, ini meskipun awalnya nggak ada niat, dia berdosa dengan hal tersebut. Bahkan di antara dampak buruk dosa, ya, dampak buruk dari dosa, meskipun orang nggak melakukannya, dan ini disebutkan oleh para ulama, Nabi SAW itu diberitahu kapan Lailatul Qadar. Akan tapi ketika ada dua orang yang mereka berselisih, Nabi mendengarkannya, Nabi jadi lupa kapan itu Lailatul Qadar. Sehingga Lailatul Qadar itu hanya diketahui 10 hari terakhir di bulan Ramadan, tapi kapannya itu kepastiannya tidak tahu. Dia di malam-malam ganjil, dan pendapat jumhur atau sebagian ulama, Lailatul Qadar itu di malam-malam ganjil bulan Ramadan, dan itu bergantian setiap tahunnya. Maka di sini jadikan dalil oleh para ulama, dampak buruk dosa meskipun Nabi nggak melakukannya, jadi menjadikan lupa. Maunya memberitahu kapan kepastian Lailatul Qadar, tapi Nabi jadi lupa karena ada orang yang melakukan perbuatan dosa. Ini dampak buruk dari dosa, bahkan tidak hanya kepada pelakunya, demikian juga bagi orang lain. Jadi tidak hanya bagi pelakunya, demikian juga bagi orang lain. Oleh karena itu disebutkan oleh An-Nawawi rahimahullahu taala dalam Riyadhus Shalihin, ketika beliau masukkan dalam bab ikhlas, jadi ada pasukan yang mereka ingin menyerang Ka'bah. Nah, di antara pasukan tersebut, ya, di antara pasukan tersebut ada orang-orang yang sekedar jualan, ya, dia sekedar jualan, ikut-ikut gerombolan atau orang-orang yang ingin menyerang Ka'bah, dia jualan di situ. Ya. Akan tapi semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam bumi. Maka Aisyah bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ya, bagaimana keadaan orang-orang yang dia tidak ingin menyerang Ka'bah tapi dia hanya ingin jualan di situ?" Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam belum menyebutkan, ya, semuanya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa yub'atsuna ala niyatihim, kemudian akan dibangkitkan sesuai dengan niat mereka. Maka ini jadikan dalil oleh para ulama bahayanya orang yang dia ikut serta dalam kemaksiatan meskipun dia tidak ikut-ikutan, ya, tapi seolah-olah menyetujuinya, maka ini perkara yang berbahaya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, ada lagi? Iya, silakan.
Gimana? Coba diulang. Afan, ini saya kurang pendengarannya. Ya. Iya, terkait dengan hal ini, oleh karena itu Nabi ingatkan, tatkala seorang dia puasa ya tidak sekedar meninggalkan makan dan minum, akan tapi perbuatan-perbuatan dosa, ya kan, diantaranya marah. Ya, Nabi ingatkan ketika ada datang orang yang sebagaimana hadis Abu Hurairah, ketika datang laki-laki menemui Nabi, ya Rasulullah ausini, wahai Rasulullah berikanlah nasihat kepadaku. Maka Nabi katakan, la taqdab farad dada miraron la taqdab. Jadi beliau katakan jangan suka marah ya. Jangan emosian, jangan sumbu pendek, ya kan? Kemudian Nabi ulang lagi, la taqdab, jangan kamu suka marah. Maka kata para ulama, al-ghadab jima'u kulli syarr. Jadi marah ini merupakan pokok dari semua keburukan. Nah, bisa jadi orang yang dia puasa tetap suka marah. Dia yang pertama, satu, dia belum tahu bahasanya menahan marah itu ibadah. Jadi wal kadhiminal ghaid, orang-orang yang dia menahan amarahnya. Wal afina anin nas, orang-orang yang memaafkan manusia atau kesalahan orang lain. Maka ini sifat yang mulia. Jadi kalau orang tahu bahasanya menahan marah itu merupakan sifat yang mulia dan ini ibadah, oleh karena itu dimasukkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Kitabul Jami', belum masukkan dalam At-Tarhib min Masawi'il Akhlaq, hendaknya seorang berhati-hati dari akhlak yang buruk, termasuk akhlak yang buruk gampang marah, emosian. Ya, orang itu apa? Enggak punya sifat hilm, sifat tenang, enggak gampang emosi. Ini sifat yang buruk. Maka dalam hal ini ketika puasa ya dilatih yang demikian. Ya, boleh jadi ya sama saja kita punya anak banyak, ya pulang udah capek misalkan, berantakan, marah-marah anaknya. Maka hendaknya dia ingat, marah ini, menahan marah ini termasuk ibadah. Sebagaimana kita beribadah puasa, sebagaimana kita beribadah sholat, maka menahan marah itu juga ibadah. Dan ini akhlak yang mulia. Demikian juga ngomongin orang. Nah, ini ngomongin orang, gunjing orang ini termasuk dosa. Ini termasuk dosa. Apalagi ya, seorang dia ghibah. Ya, ghibah ini sepakat para ulama dia termasuk al-kabair. Ini pendapat yang kuat, dia termasuk al-kabair. Oleh karena itu kesimpulannya, apakah suka marahnya, suka ngomongin orang merupakan pembawaan dia, sifat dia, atau seperti apa? Ya tidak, artinya orang itu aslinya bagus sosok fitrahnya. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam katakan terkait dengan hal ini, bahasanya seorang itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Fitrah manusia itu baik, hanya saja ya boleh jadi karena dalam ini ada godaan syaitan, demikian juga hawa nafsunya, sehingga dia melakukan yang demikian. Maka hendaknya ibadah puasa ini ya bisa merubah sedikit demi sedikit itu kebiasaan orang yang tidak baik, baik itu suka marah, suka gunjing orang. Ini semuanya sebenarnya kembali lagi kepada ilmu. Nah, orang itu kalau dia nggak punya ilmu atau ilmunya kurang,